warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, media pembelajaran itu dibagi menjadi media sederhana dan canggih, di mana media canggih adalah media yang penggunaannya dibantu oleh software atau komputer. Penggunaan media canggih yang tepat itu dapat memotivasi siswa untuk bertatapan dengan masa depan bahwa perkembangan di masa depan penuh dengan tantangan teknologi karena keberhasilan penggunaan media pembelajaran tidak terlepas dari bagaimana media itu direncanakan dengan baik. Jadi dalam video kali ini, aku Andi Haryanti selaku Ketua Kelompok bersama dengan rekan-rekan kelompok 4 mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rancangan media pembelajaran canggih di jenjang SMA kelas 12. Adapun pembahasan yang akan dipaparkan yaitu mengenai karakteristik siswa SMA kelas 12 akan dipaparkan oleh Marista dan juga mengenai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kurikulum dan mengenai kompetensi peserta didik yang Anda ingin capai akan dipaparkan oleh Trisna, begitu pula dengan memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Selanjutnya mengenai memilih dan menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pada media canggih akan dipaparkan oleh Nurlaila. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Baiklah, saya Marista Beliana selanjutnya akan menjelaskan mengenai karakteristik siswa SMA kelas 12. Seperti yang kita ketahui bahwasannya siswa SMA kelas 12 ini biasanya berada di rentang usia 16 sampai dengan 18 tahun. Atau seperti yang kita dapat pahami bahwasanya usia tersebut merupakan usia peralihan antara masa remaja menuju dewasa. Untuk itu, ada pun karakteristik siswa kelas 12 tersebut yaitu yang pertama, secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. Yang kedua, berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu seperti contohnya membuat rencana, membuat strategi, mengambil keputusan, serta juga mulai mampu memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga, sudah mampu menggunakan atraksi-atraksi membedakan yang mana konkret dan juga abstrak. Jadi di sini mereka bisa atau mampu membedakan yang mana yang nyata dan juga yang mana yang samar-samar. Yang keempat, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis. Jadi nalarnya mulai aktif. Yang kelima, memikirkan masa depan, perencanaan dan juga mengeksplorasi alternatif untuk mencapai psikologi remaja. Artinya di sini mereka mulai menyiapkan rencana-rencana terhadap apa saja yang akan mereka lakukan di kemudian hari. Yang keenam, mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. Jadi dari kegagalan-kegagalan ataupun kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mereka akan mulai belajar untuk memperbaiki pelan-pelan. Yang ketujuh yaitu wawasan berpikirnya semakin luas, bisa meliputi berpikir mengenai agama, moral, identitas diri, atau dengan kata lain mereka mencari jati diri mereka, apa yang mereka perlukan. Yang kedelapan, sudah memiliki pemikiran yang lebih dewasa sehingga lebih mengarah kepada pembelajaran yang lebih serius. Yang kesembilan, memiliki kemampuan berpikir lebih kritis. Artinya dalam sini, untuk materi pembelajaran yang cocok, yaitu materi yang lebih mendalam atau materi yang bisa menguji tingkat atau kemampuan berpikir siswa tersebut. Yang ke-10 yaitu mudah bosan dan sulit diarahkan karena merasa sudah dewasa. Nah, dalam hal ini media pembelajaran yang kita gunakan harus media pembelajaran yang kreatif dan bervariatif agar mereka tertarik untuk belajar. Dan yang terakhir, ke-11 memiliki ide kreatif. Nah, dalam hal ini kita sebagai tenaga pendidik harus mampu mendorong atau mendukung ide-ide kreatif yang mereka berikan. Lanjut, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri terbagi atas 4, yaitu atas K1 hingga K4. Untuk penjelasan mengenai K1 dan juga K4, bisa teman-teman lihat atau teman-teman baca pada PPT yang telah tampil. Nah, secara kesimpulan, K1 atau kompetensi inti pada kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu K1, K2, KI3, KI4. Lalu, dapat kita simpulkan jika KI1 adalah kompetensi inti untuk aspek spiritual, KI2 adalah kompetensi inti untuk aspek sosial, K3 adalah kompetensi inti untuk aspek pengetahuan, dan K4 adalah aspek kompetensi untuk aspek keterampilan. Adanya keempat aspek tersebut yang tertuang di dalam 4 kompetensi inti seperti yang telah disebutkan di atas, maka pada setiap kegiatan pembelajaran yang terdapat pada kurikulum harus memuat seluruh aspek kompetensi inti. Dalam artian, guru harus mampu membantu, membentuk, dan tidak hanya melalui pengetahuan saja, tetapi juga membentuk diri siswa yang akhlakul insan, mampu bersosialisasi dengan baik, dan memiliki keterampilan yang akan berguna bagi perkembangan di dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Milea Damianti dengan NIM 06031282025029 akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Marista.
Adapun materi yang akan saya jelaskan ada 3. Yang pertama adalah materi 2.3 tentang kurikulum ekonomi yang digunakan SMA kelas 12. Kurikulum yang digunakan oleh siswa SMA kelas 12 adalah kurikulum 2013 revisi, di mana kurikulum ini merupakan bentuk perbaikan untuk menghasilkan output berupa 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Kurikulum ini juga memiliki penekanan pada berpikir dan berkomunikasi secara jernih dan luas, toleran dan bertanggung jawab moral pada setiap langkah. Selain itu, kompetensi ini juga berpandangan dan berminat luas sebagai perspektif global. Pada penerapan kurikulum 2013 ini juga ditujukan untuk membentuk generasi masa depan yang inovatif, kreatif, produktif, dan afektif, dalam rangka untuk menyiapkan dan menyambut ragam implementasi masyarakat ekonomi. Materi yang kedua adalah tentang kompetensi peserta didik yang hendak dicapai di SMA Negeri 12 Bahau. Struktur kurikulum SMA ini dimulai dari kompetensi dasar, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi inti. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada SMA ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas kurikulum atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 SMA MA. Kompetensi inti pada SMA MA ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yaitu siswa harus di mana kompetensi inti ini harus dimiliki oleh seluruh peserta didik dalam semua tingkat kelas. Kompetensi inti ini dirancang untuk setiap kelas, dan dengan melalui kompetensi inti inilah sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran, baik itu yang berada di dalam kelas maupun yang berada di dalam kelas yang berbeda, untuk dijaga. Rumusan kompetensi ini juga menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, dan kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, serta yang terakhir adalah kompetensi inti 4 yaitu kompetensi inti untuk keterampilan. Materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah tentang memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Pemilihan materi di sini dapat memilih materi dasar, yaitu untuk 2 media dan 2 materi. Materi pertama adalah tentang akuntansi sebagai sistem informasi, dan materi yang kedua adalah tentang persamaan dasar akuntansi. Dan hal ini dapat menggunakan 2 media untuk masing-masing satu subbab materi. Alasannya karena materi tersebut merupakan materi dasar pembelajaran ekonomi. Adapun rincian materi pada media canggih, yang pertama adalah tentang konsep persamaan dasar akuntansi, yang kedua tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurlaila Sabaria. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang memilih dan menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, yaitu pada media canggih. Media pembelajaran canggih merupakan media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran canggih. Penggunaan media canggih yang tepat juga dapat memotivasi siswa bertatapan langsung dengan masa depan, bahwa perkembangan di masa depan penuh dengan tantangan teknologi karena keberhasilan penggunaan media pembelajaran yang tidak terlepas dari bagaimana media itu direncanakan dengan baik. Media modern yang akan kami gunakan untuk SMA kelas 12 pada kesempatan kali ini adalah media pembelajaran melalui Microsoft Excel. Proses pembelajaran menggunakan Microsoft Excel adalah salah satu solusi alternatif yang relatif sederhana namun bisa dibilang efektif. Sangat sederhana dan tidak menuntut orang yang mengerjakannya untuk tahu dan bisa membuat suatu program aplikasi komputer, tapi cukup mengerti akuntansi dan bisa mengoperasikan Microsoft Excel. Dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mempelajari mata pelajaran kedua, yakni persamaan dasar akuntansi, akan lebih mudah dan efektif dilakukan karena dibantu teknologi, yaitu sistem dari Microsoft Excel itu sendiri. Jadi, dalam proses pembelajaran akan menggunakan Microsoft Excel untuk menjelaskan materi pembelajaran kedua, yakni persamaan dasar akuntansi, dengan tujuan dari penggunaan media pembelajaran Microsoft Excel adalah untuk mempermudah peserta didik menyelesaikan siklus akuntansi dengan cara yang lebih mudah dan efektif dengan bantuan teknologi.
Selain itu, Microsoft Excel ini juga memiliki berbagai kemudahan sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam mengoperasikannya seperti bentuk tampilannya yang mudah dikenali dan dijalankan, memiliki fitur untuk membuat grafik data, serta cukup mudah dioperasikan dengan menggunakan rumus dan logika dalam Excel. Sehingga media pembelajaran melalui Microsoft Excel ini sangat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mempelajari dan memecahkan permasalahan persamaan dasar akuntansi. Kemudian yaitu ada alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan media canggih berupa Microsoft Excel. Yang pertama, alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah materi atau modul pembelajaran. Yang kedua yaitu berbasis komputer atau laptop, kita harus menyiapkan media laptopnya. Kemudian perangkat lunak Microsoft Excel. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangannya. Yang pertama, mengumpulkan bahan ajar media modern yang akan kami gunakan untuk SMA kelas 12 adalah media pembelajaran melalui Microsoft Excel. Langkah pertama adalah mempersiapkan berbagai bahan ajar. Bahan ajar ini terkait materi yang akan diangkat nantinya untuk diberikan kepada peserta didik kelas 12 SMA, khususnya SMA Negeri 12 Brau. Yang pertama adalah menyediakan alat berupa komputer atau laptop. Langkah kedua adalah persiapan alat komputer atau laptop di sini adalah memastikan ketersediaan perangkat lunak yang digunakan nantinya berfungsi dengan baik, yakni Microsoft Excel apakah dapat digunakan nantinya. Yang ketiga yaitu menyiapkan teknis rencana pembelajaran. Langkah ketiga adalah teknis perencanaan pembelajaran menyangkut berbagai prosedur atau aturan bagaimana proses pembelajaran dapat dilakukan dengan penyusunan sesuai kreativitas pengembangan media pembelajaran. Dan selanjutnya itu membuat bahan ajar. Langkah keempat, setelah terbentuknya suatu mekanisme pembelajaran, maka dibuatlah bahan ajar. Bahan ajar di sini yang kami pilih adalah berupa pembuatan modul soal-soal latihan yang akan dikerjakan melalui Microsoft Excel. Langkah terakhir adalah praktik hasil media pembelajaran menyangkut bagaimana proses pelaksanaan media pembelajaran yang diajarkan kepada siswa dengan bahan modul dan latihan langsung melalui Microsoft Excel dengan pendukung berupa teknis yang telah dibentuk sebelumnya. Baiklah teman-teman, dari pemaparan kami mengenai rancangan pengembangan media pembelajaran, aku bisa nyimpulin bahwa media pembelajaran canggih merupakan media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang mengoperasikannya harus menggunakan komputer. Di mana dalam penggunaan media canggih, kami menggunakan Microsoft Excel untuk penggunaan pada materi persamaan dasar akuntansi yang akan kami proyeksikan menjadi sebuah media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari jenjang pendidikan yang akan kami tuju. Pemilihan Microsoft Excel sebagai media canggih ini sesuai dengan materi yang kami pilih, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi, di mana dengan menggunakan Microsoft Excel tentunya dapat memudahkan dalam pemisahan terjadinya transaksi dan juga memperkecil kesalahan dalam penginputan data, serta mengajarkan pada peserta didik dalam pengoperasian Microsoft Excel. Terima kasih teman-teman buat yang sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan kami mudah dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.